Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi ke Tas Buku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Mas Abdullah dari LPM Generasi 9 dan rekan saya Firdaus Cakta Najeva dari LPM 9. Bisa diceritakan sinopsisnya buku tersebut? Baik, novel ini menceritakan tentang seorang anak kiai yang dipondokkan di pesantren milik sahabatnya sendiri. Sampai suatu ketika ia dijodohkan oleh anak dari pemilik pesantren tersebut. Nah, setelah ia menjalani akad pernikahan, hal yang tidak diinginkan pun mulai terjadi. Sifat dari Gus Biru yang tetap dingin dan tidak memperdulikan dari Anita Suhita walaupun telah menikah setelah beberapa bulan yang lalu. Selengkapnya bisa cek video berikut ini. Identitas buku. Judul buku Hati Suhita. Penulis buku Kilma Anis. Penerbit buku Telaga Aksara. Kota terbit Yogyakarta. Tahun terbit 2019. Dan tebal buku 405 halaman. Tentang penulis. Kilma Anis lahir di Jember 4 Oktober 1986. Kilma mengawali kemampuan menulisnya di majalah Susana, Suara Santri Asaidiyah, Tambak Beras, Jombang. Ia juga menjadi redaktur di majalah Elit, majalah siswa-siswi Man Tambak Beras, Jombang, dan menjadi pemimpin redaksi majalah Kreisiba, kreativitas siswa-siswi jurusan bahasa, di sekolah dan di pesantren yang sama. Pada tahun 2008, Kilma melahirkan novel berjudul Jadilah Purnamaku yang diterbitkan oleh penerbit Mata Pena Yogyakarta. Novel ini banyak digemari pembaca sampai masuk cetakan ketiga. Kilma juga menulis novel Wigati, Lintang Manik Woro, sebuah novel tentang keris, pesantren, dan dunia batin perempuan Jawa. Novel ini sangat digemari pembacanya sampai tembus cetakan ke-7. Kecintaannya pada dunia wayang, keris, serat, babat, dan cerita kolosal membuat tulisannya juga terasa khas bersih dunia batin perempuan Jawa. Ibu dari Nawaf Mayaza dan Rasid Nibras ini juga merupakan guru sosiologi dan bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah An-Nur milik keluarganya. Ia merupakan owner toko Mazaza, pemilik penerbitan Mazaza Media, sekaligus distributor resmi karya-karyanya yang sudah terbit. Kilma bisa dihubungi di email lintangmanikworo@gmail.com atau Facebook Kilma Anis. Sinopsis. Novel ini bercerita tentang perjalanan seorang anak kiai besar yang dipondokkan di pesantren sahabatnya sendiri yang tak kalah besar sampai ia dijodohkan sama anak kiai pondok tersebut. Namun, setelah terlaksananya proses akad nikah itu, alur yang terjadi selanjutnya tidak sesuai harapan Alina Suhita. Karena setelah melalui beberapa bulan masa pernikahan, sikap Gus Biru tetap dingin, tidak pernah menyapa, mengajaknya bicara, dan lain sebagainya. Selama itu, Gus Biru selalu menunjukkan sikap yang dingin. Ia hanya menunjukkan keharmonisan keluarga pada saat di depan keluarganya. Hal ini dikarenakan semasa kuliahnya, Gus Biru ternyata sudah mempunyai dambaan hati dan sudah merencanakan kehidupan bersama kekasihnya. Namanya Rengganis. Selama berjalannya waktu, Gus Biru sedikit bisa menerima kehadiran Alina Suhita karena kegigihan dan kesabarannya dalam mengurus Bunyai dan Pak Yai, orang tua Gus Biru. Mengurus pesantren yang seharusnya menjadi tugas Gus Biru dan mengurus segala keperluannya. Pernah suatu ketika Suhita ingin menyerah karena kebekuan hati Gus Biru, sehingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Gus Biru menuju rumah neneknya yang berjarak sangat jauh dari kediaman Gus Biru. Dari sinilah Gus Biru menyadari akan rasa cintanya dan membawanya pergi menyusul Suhita, dan bahagialah mereka. Kelebihan menggunakan istilah pewayangan dan menjelaskan keterangannya di akhir halaman sehingga memudahkan pembaca memahami makna istilah-istilah tersebut. Banyak mengungkapkan cerita lakon Jawa yang banyak hikmahnya. Kita dapat mencontoh karakter tokoh Suhita yang punya sikap berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjunjung tinggi kederatnya sebagai wanita, dan dapat menempatkan kedudukan suami mertua sesuai mestinya. Cukup sekian bedah buku hari ini. Jika ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.